Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Trihaini Syardi dengan nomor induk mahasiswa 2018-1014 dari Magister Ilmu Ekonomi UNP 2020 akan menjelaskan tentang tutorial olah data metode moderated regresi analisis MRA dengan Stata, yaitu di mata kuliah Statistik Multivariat bersama Pak Alpon Satrianto. Langsung saja. Nah, jadi kasusnya itu adalah seseorang ingin meneliti tentang analisis keterbukaan ekonomi dan industrialisasi dan terhadap kualitas lingkungan di Pulau Sumatera dengan pembangunan ekonomi sebagai variabel moderasi. Nah, jadi di sini ini ada variabel moderasinya. Jadi ini kerangka konseptualnya di mana X1-nya adalah keterbukaan ekonomi, X2-nya industrialisasi, kemudian moderasinya, variabel moderasinya yaitu pembangunan ekonomi yang kita bikinkan Z, dan kemudian Y-nya adalah kualitas lingkungan. Nah, ini step-step prosesnya. Yaitu yang pertama kita akan membuat regresi Y X1Z, kemudian Y X1Z dan interaksi X1Z, kemudian interpretasi yang kedua nanti ada juga Y X2Z dan kemudian Y X2Z X2Z. Nah, inilah rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah X1 mempengaruhi Y? Yang kedua, apakah X2 mempengaruhi Y? Yang ketiga, apakah X1 dan X2 bersama-sama mempengaruhi Y? Dan yang keempat, apakah variabel Z ini memoderasi pengaruh X1 terhadap Y? Dan yang kelima, apakah variabel Z memoderasi pengaruh X2 terhadap Y? Baiklah, kita akan langsung menuju ke aplikasi Stata. A few moments later. Datanya yaitu di Excel, kemudian ini adalah Stata kita. Jadi langkah pertama adalah kita mengcopy semua data ini yaitu Y, X1, X2, Z, dan sebelumnya kita telah mencari X1 dikali Z, nilai X1 kali Z yaitu X1Z, kemudian X2 dikali Z jadinya X2Z. Nah, ini kita copy semuanya dengan tahunnya yaitu dari 2015 sampai 2018 di masing-masing respondennya. Di responden sampelnya. Di sini sampelnya ada 10, kemudian tahunnya ada 4. Nah, jadi sehingga observasinya semuanya N-nya adalah 40. Kemudian ini kita copy semua ke sini. Ke Stata kita. Nah, ini Stata kita. Jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama kita mengambil dulu data ini. Ini Stata kita. Kita ambil data editor di sini, kemudian kita kopikan ini semuanya ke sini. Nah, ini variabel masing-masingnya ini ada Y, X1, X2, Z, X1Z, dan X2Z. Ini semuanya kita bikinkan nama dan labelnya. Nah, jadi ini setelah kita kopikan ke sini, langkah selanjutnya adalah kita membuka komen di Stata ini. Jadi, kita akan menjawab rumusan masalah yang pertama bahwa kita ketik di sini regres Y, X1 dan X2. Jadi ini artinya bahwa kita ingin melihat bagaimana pengaruh X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan bagaimana pengaruh X1 dan X2 bersama-sama mempengaruhi Y. Nah, ini hasilnya. Di sini hasilnya, nanti kita interpretasikan. Kemudian kita mau juga satu lagi, kemudian kita akan menjawab untuk pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana pengaruh variabel Z ini memoderasi X1 terhadap Y, dan bagaimana juga pengaruh dari variabel Z memoderasi variabel X2 terhadap Y. Jadi yang pertama kita bikin komennya regres Y X1 Z. Kemudian kita ambil lagi regres, ini dia Y, X1, Z, dan ini variabel interaksinya, X1Z underscore Z. Nah, ini nanti kita interpretasikan, ini di sini ada kita lihat dengan variabel probabilitasnya, ini probabilitasnya juga. Nah, kemudian kita ambil juga untuk menjawab pertanyaan kelima, rumusan masalah yang kelima, bahwa kita ambil regres Y, X2, Z, kemudian
regress x2z dan x2 underscore z. Nah, ini nanti juga akan kita interpretasikan. Nah, inilah yang akan kita interpretasikan nanti apa hasil-hasil dari yang telah kita lihat dari stata ini, yaitu ini dia 1, 2, 3, 4, dan 5. A few moments later. Nah, ini dia hasilnya tadi. Jadi, yang pertama kita lihat dulu dari nilai regres, yaitu regres Y, X1, dan X2. Di mana kita akan melihat bagaimana pengaruh dari X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan bagaimana mereka berdua ini mempengaruhi Y. Jadi yang pertama kita lihat dulu dari rumusan masalah pertama bahwa X1 itu signifikan nggak ya mempengaruhi Y? Kita lihat dari nilai probability-nya. Jadi probability di sini adalah kecil dari 0,05. Ya kan? Jadi artinya X1 signifikan mempengaruhi Y. Kemudian X2 tidak signifikan mempengaruhi Y, yaitu kita lihat dari nilai probability 0,758 ini adalah besar dari 0,05. Kemudian berikutnya yaitu rumusan masalah yang ketiga, bahwa X1 dan X2 apakah mempengaruhi Y. Kita lihat dari probability F-nya. Nah, di sini dia kecil dari 0,05, yang artinya juga X1 dan X2 bersama-sama mempengaruhi Y. Nah, kemudian kita juga melihat dari nilai R-square-nya, adjusted R-square, bahwa 71% itu model ini bisa menjelaskan bagaimana variasi dari X1 dan X2. Nah, kemudian sisanya dijelaskan oleh variabel yang tidak terdapat dalam model ini. Selanjutnya, ini kan kita hanya untuk melihat regresi biasa gitu ya, pengaruh X1, X2 terhadap Y. Nah, rumusan masalah yang keempat, bahwa kita akan melihat bagaimana sih pengaruh dari variabel Z ini sebagai variabel moderasi, yaitu X1 terhadap Y. Nah, ini dia. Hasil regresi berikutnya kita melibatkan variabel Z, yaitu regres Y X1Z dan regres Y X1Z bersama X1 underscore Z. Jadi artinya ada interaksi. Nah, di sini yang regres yang pertama kita lihat dari X1Z, X1 underscore X1 dengan Z aja. Nah, di sini kita lihat yaitu variabel Z-nya itu besar dari 0,05, yang artinya Z ini tidak signifikan mempengaruhi Y. Nah, kemudian kita lihat dari yang kedua, yaitu yang kedua, ini kalau X1 underscore Z, yaitu nilai probability-nya 0,113, yang juga artinya tidak signifikan mempengaruhi Y. Artinya bahwa variabel Z ini adalah tidak memoderasi hubungan X1 terhadap Y dan juga tidak ada interaksi dengan X1-nya. Berarti dia itu sebagai variabel homologizer moderasi. Nah, jadi di sini pengaruhnya pun Z ini adalah negatif. Jadi dia tuh memperlambat terhadap Y-nya atau juga terhadap X1-nya. Di sini juga kita lihat ya. Di sini juga minus. Berarti sama-sama mempengaruhi, yaitu sama-sama menghasilkan nilai yang negatif. Berarti dia memperlambat. Kemudian kita lihat yang kedua, ini adalah jawaban dari pertanyaan yang rumusan masalah yang kelima, yaitu bagaimana terhadap pengaruh Z itu terhadap X2. Kita lihat yang pertama itu di sini yaitu antara X2 dan Z aja. Di sini kita lihat bahwa nilai probability Z itu sendiri adalah 0,08, masih besar dari 0,05. Artinya Z ini masih tidak signifikan mempengaruhi Y pada X2-nya. Kemudian pada persamaan yang berikutnya yang ada interaksi dengan X2, di sini kita lihat bahwa nilai Z-nya adalah 0,002, yang artinya kecil dari 0,05. Berarti dia ini bisa signifikan mempengaruhi Y. Nah, artinya variabel IZ ini adalah sebagai preditor moderasi, yaitu tidak memoderasi pengaruh X2 terhadap Y, namun dia ada interaksi dengan X2-nya sendiri. Ada interaksi dengan X2 karena dia variabelnya itu adalah X2 underscore Z, yaitu variabel interaksi dengan X2. Tapi dengan Y-nya sendiri tidak ada moderasinya. Nah, begitulah hasil pengolahan stata kita hari ini, yaitu dengan melibatkan dua variabel X dan satu variabel moderasi yaitu Z.
Dan jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang mungkin ada yang mau masukan-masukan lainnya, bisa email ke saya yaitu trihayuni@gmail.com. Demikian presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.